kembali di gestur sebelum nanti kita akan berbincang dengan Mas Dery. Tadi pertanyaannya apakah sudah menjadi imam di dapilnya? Iya. Saya akan memperlihatkan dulu bapak-bapak di sini, Mbak Kamel. Kita akan melihat bagaimana kemudian reaksi para caleg pasca pencoblosan kemarin. Ada saja banyak ulah para caleg yang kemudian diprediksi tidak lolos masuk ke Senayan. Seperti apa? Berikut ini. Cara ditempuh caleg untuk mendulang suara pada masa kampanye. Membagikan uang dan membantu warga demi suara adalah salah satu caranya. Namun apa jadinya ketika sang caleg tidak terpilih setelah keluar modal tidak sedikit? Sape, pemilik rumah di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini hanya bisa marah dan kesal saat tim sukses salah satu caleg membongkar rumah dan mengusirnya dari tanah yang selama ini ditempati. Tim sukses caleg membongkar rumah Sape lantaran kecewa penghuni rumah ini tak memilih, padahal sudah menerima uang sebesar Rp500.000. Dengan uang Rp500.000, penghuni rumah diharapkan memberikan 3 suara bagi sang caleg pada 9 April lalu. Tapi ternyata penghuni rumah hanya memberikan 1 suara saja. Untuk 3 suara dalam rumah ini, tapi hanya bapaknya 3 yang coblos. Ini buat 500, saya tidak kasih goyang. Sementara di Pagar Alam, Sumatera Selatan, seorang caleg dari Partai Nasdem marah dan memblokade jalan yang biasa dilalui warga lantaran tidak terpilih. Jalan yang diblokade berada di tanah miliknya di Dusun Sukacinta, Kelurahan Atung Bungsu, Kota Pagar Alam. Akibat penutupan jalan ini, warga harus memutar arah dan menempuh jarak lebih jauh. Tak hanya itu, caleg yang tak terpilih ini juga membongkar paksa gudang salah seorang warga yang berada di tanah miliknya. Ada yang marah, ada pula yang pasrah. Ya, sebuah padepokan di Cirebon, Jawa Barat terus didatangi politisi yang tak lolos pencalegan. Para caleg berdatangan ke padepokan ini untuk sekedar menenangkan diri dari perasaan was-was dan tekanan batin. Padepokan ini menggunakan pendekatan spiritual untuk menyembuhkan para caleg yang berbeda. Dalam sebuah ajang kontestasi biasa ada yang menang, ada yang kalah. Tampaknya tadi yang kita lihat bagaimana kemudian para caleg yang tidak siap untuk kalah. Pengalaman Mbak Kamel, tadi kita sempat berbincang sedikit dengan Mbak Kamel ketika melihat hasilnya, shock, nangis, sempat demam, dan terakhir sempat nabrak juga. Jadi nggak mau keluar rumah dulu. Terus akhirnya pas keluar rumah, mungkin nggak konsen ya nyetir. Terus akhirnya ya biasa tabrakan. Terus walaupun Kamel nggak salah, tetap karena saya menganggap saya nggak kontrol kali gitu. Akhirnya debat sedikit, terus saya, ya Allah, saya mau jadi calon pemimpin. Tiba-tiba kayak sinetron gitu, ada keluar malaikat nih perasaan saya. Akhirnya udah saya kasih duit aja. Udah Pak, saya minta maaf. Jadi lebih ikhlas, lebih tenang. Saya telepon Papa saya juga sambil bercandain, nak kira-kira demam tensi naik nggak? Kalau naik kira-kira ke rumah sakit Bogor aja. Respon orang tua seperti apa? Respon orang tua atau mungkin orang-orang di sekitar orang tua itu penting ya. Lingkungan sangat berpengaruh untuk kita lebih tough, lebih kuat. Papa awal Kamel sebelum ada quick count pun dia bilang kalau nggak jadi DPR nggak lolos, kamu nanti ke bupati aja, bupati kampung kamu Deli Serdang. Karena memang saya nyalek ini pun dia tidak terlalu setuju, karena melihat Angelina Sondak dan sebagainya, walaupun dia tahu skala beda, tapi dia tetap takut anaknya gitu. Nah sampai akhirnya saya meyakinkan dia, saya enggak Pak, saya yakinlah nggak akan seperti itu. Dia akhirnya mengikhlaskan, mendoakan, tapi tetap dia bilang nanti kamu ke bupati Deli Serdang aja. Tapi pada saat saya tabrakan, dia sampai bercandain. Kalau agak demam tensinya, coba ke rumah sakit gila sana. Lebih bisa menerima hasilnya. Jadi ketawa-ketawa. Kalau keluarga Mas Dery ketika melihat masih menghitung, tapi sejauh ini lebih berat arahnya kemana? Lolos atau tidak lolos? Keluarga posisinya merespon seperti apa? Gini, ya keluarga bagian penting. Saya kalau satu orang di keluarga saya tidak mengizinkan saya tidak akan ikut. Tetapi saya memberikan pemahaman yang begitu luas kepada orang tua, kepada mertua, kepada istri, kepada anak-anak saya. Apa sih artinya terlibat menjadi calon wakil rakyat. Kemudian dari segi saya sebagai kader partai, saya kira kan ketika kita dipercaya oleh partai terpilih menjadi bagian untuk terlibat di dalam pencalegan, kan ada target-target. Yang pertama adalah target bahwa partai harus meraih kursi di dapil. Dan alhamdulillah saya yakin betul di dapil saya sudah bisa membantu partai untuk mencapai target ini. Paling tidak 1 kursi.
Dapil Untuk di Jabar dapil 6 Jabar. saya yakin 1 kursi sudah dapat. Ini kan sudah tercapai targetnya. Posisi Anda sejauh ini hitung-hitungan sampai Kemudian tingkat yang kedua adalah kecamatan? perjuangan. Perjuangan. Nah, perjuangan ini kan harus disadari betul. Bagi saya pribadi dari awal, siapapun yang jadi buat saya tidak ada masalah. Tetapi target 1 kursi dan wakil dari Jabar 6, Depok Bekasi harus ada dari Gerindra. Dan ini kan sudah tercapai. Nah, ketika memang yang terpilih adalah saya, wajar buat saya dengan sebuah dengan konsep strategi yang sudah saya jalankan selama ini ketika saya jadi, ya itu memang sudah sebuah keberhasilan yang wajar bagi saya. Tapi ketika tidak jadi pun buat saya tidak menjadi suatu hal yang luar biasa kenapa saya tidak jadi. Karena saya punya kesadaran betul bahwa yang namanya sebuah keterpilihan itu memang sudah ada garisnya. Bahwa di 2014 hidup saya ini akan menjadi calon wakil rakyat atau tidak, itu kan Tuhan sudah menentukan semua. Gitu. Tapi yang keluarga jelas, sudah siap juga dengan itu, mengingat ini proses yang ketiga kali untuk posisi caleg kedua kali pernah maju pemilu kada. Oke, terlibat ini kan kita nih terlibat dalam sebuah perjuangan pengabdian, pengorbanan. Ini kan ada di sini. Yang jelas untuk terlibat dalam sebuah kompetisi menjadi wakil rakyat, kita harus siap betul keamanan, kenyamanan buat keluarga saya. Saya meninggalkan keluarga saya dalam perjuangan ini bukan dalam keadaan keluarga saya susah. Oh tidak, saya sudah jamin betul kenyamanan, keamanan hidup mereka. Jadi atau tidak jadi, ya saya aman-aman aja, bahagia-bahagia saya dengan keluarga saya. Artinya tetap akan masuk lagi ke dunia politik, tetap berada di dunia politik, atau sudah kapok mundur Jadi dulu? gini, saya akan tetap berjuang, berkorban, mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia yang saya sangat cintai ini, apapun posisi saya. Baik saya menjadi wakil rakyat atau tidak menjadi wakil rakyat, yang namanya berkorban buat bangsa dan negara bisa di mana saja. Baik. Saya pikir sangat luar biasa, tapi kenyataan yang kita lihat di tadi contoh berita tadi ya, bahwa justru para caleg ini karena tidak menang lalu dibongkar. Itulah satu contoh bahwa caleg ini tidak imam bagi para dapilnya, gitu ya. Dan itu terus terang saya mengatakan bahwa itu termasuk adalah money politik. Itu kan suara itu berarti dibangun dulu. Oleh karena itu partai atau undang-undang harus dibuat nanti yang akan datang teman-teman di legislatif, bahwa jika para kadernya melakukan jual beli suara atau suara dibeli, itu seperti itu, harus partai memecat mereka, bahkan bisa bila perlu dipidana. Nah, lemahnya hukum kita, pengawasan semacam ini, sehingga para caleg ini melakukan itu. Oleh karena itu mereka andaikan menang seperti ini dengan pemberian uang atau membangun rumah atau jalan seperti itu misalnya, itu ketika mereka dulu akan menjadi pejabat transaksional. Mereka akan hitung berapa pengeluaran yang mereka peroleh, berapa untung yang mereka peroleh. Saya menggarisbawahi money politik transaksional di sana. Apakah pengalaman itu juga ditemukan? Nanti kita akan berbincang dengan dua caleg kita di sini, Pak. Kita harus jeda, pemirsa tetap bersama kami di Caster.